rekan-rekan crossover, bertemu lagi kita dalam ibadah online crossover. Di tengah keadaan pandemi saat ini, terpaksa kita harus berpisah ruang dan waktu dalam kita beribadah kepada Tuhan. Namun kiranya tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita terima hadiratnya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, itu semua seturut kehendak Tuhan. Sekarang kami mau beribadah kepada Tuhan. Kiranya Kau Tuhan yang pimpin ibadah kami, agar kami bisa menikmati hadirat Tuhan. Kami mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau nyanyikan Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Haleluya. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You've done. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You've done. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau naikkan segala pujian dan syukur kita hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau pencipta hidupku. Kau pencipta hidupku.
Pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Haleluya. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, Kaulah pencipta hidupku. Haleluya. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, pemelihara jiwaku, Yesus. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Haleluya. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian bagimu, segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian. Kami dengan segenap hatimu katakan, segala pujian dan syukur bagimu,
kami menikmati indahnya hidup kami bersama Engkau Tuhan. Haleluya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Halo rekan-rekan crossover. Saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama tundukkan kepala kita dan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang terus Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk kembali diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu setiap firman yang telah dipersiapkan. Kami tahu bahwa biarlah semua yang akan hamba-Mu sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Memberkati rekan-rekan muda yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa kami semua tinggal dalam pengurapan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya berterima kasih kepada Gembala Crossover yang telah mempercayakan saya untuk kembali membawakan kebenaran firman Tuhan. Dan saya diberikan tema yaitu tentang kedewasaan rohani. Nah teman-teman, saya percaya bahwa kita semua tahu tentang kedewasaan adalah salah satu perubahan dari seseorang kalau secara fisik. Dari yang tadinya kanak-kanak, kemudian remaja dan dewasa. Nah demikian juga saudara, dalam kerohanian kita dibutuhkan ada juga yang namanya kedewasaan rohani. Dan saat ini saya akan membahas tentang kedewasaan rohani. Saya percaya bahwa kita semua rekan-rekan muda, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu mana yang kita bisa membedakan mana sih yang sebenarnya orang-orang yang disebut dewasa rohani dan mana sih yang disebut dengan orang-orang yang belum dewasa rohani. Nah saudara, dalam kehidupan kita dalam mengiring dan melayani Tuhan seringkali tanpa kita sadari, tanpa kita tahu bahwa kita ini sebenarnya ada di posisi mana. Apakah kita ada di posisi sudah dewasa rohani atau masih dalam masa pertumbuhan menuju ke dewasa rohani. Itu menjadi pertanyaan bagi setiap kita, baik itu saya secara pribadi maupun teman-teman sekalian. Nah saat ini kalau berbicara tentang dewasa rohani adalah sebuah proses yang diharapkan bagi setiap anak Tuhan. Adalah salah satu proses yang sangat diharapkan oleh setiap orang-orang percaya, anak-anak muda, terlebih khusus secara khusus untuk anak-anak muda crossover. Dan siapapun kalian anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, kebenaran firman Tuhan datang kepada kita bahwa berbicara tentang kedewasaan rohani. Nah, kedewasaan rohani adalah sebuah proses yang diharapkan bagi setiap anak Tuhan atau orang percaya untuk dapat membawanya kepada iman yang kokoh kepada Yesus Kristus. Jadi tingkat kepercayaan kita bukan hanya sekedar kita tahu tentang Yesus, bukan hanya sekedar kita, ya sudahlah dia Yesus yang menyelamatkan saya, jadi sekedar kita percaya, tetapi lebih kokoh iman kita dalam pengetahuan kita, bahkan lebih kokoh lagi iman kita tentang pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman, ayat pokok yang akan saya bawakan pada saat ini terdapat dalam Ibrani pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-14. Mari sama-sama kita lihat dalam Ibrani pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-14. Teman-teman boleh menyimak dan saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul peringatan supaya jangan murtad. Ayatnya yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang yang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Oke, sekarang kita akan mulai. Teman-teman, sebagai anak-anak muda yang kalau mau dipikir-pikir kita tidak bisa terlepas dari yang namanya pergaulan, bahkan ingin mengenal sesuatu itu lebih dalam lagi. Nah, Rasul Paulus kembali mengingatkan dalam Ibrani pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-14, di situ mencatat bahwa tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang telah terlatih. Orang-orang yang dewasa rohani, mereka memiliki kepekaan akan suara Tuhan. Mereka pasti tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka pasti tahu bahwa sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka mereka tidak akan melakukannya. Nah teman-teman, tanpa kita sadari, bahkan mungkin saja kita mungkin sengaja atau tidak sengaja, seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin tidak kelihatan, tetapi saudara, saya ingin katakan bahwa Tuhan itu dia tahu segala sesuatu yang kita lakukan. Bahkan setiap detik dalam gerak hidup kita, Tuhan tahu. Itu sebabnya firman Tuhan datang kepada kita bahwa orang-orang yang dewasa rohani, mereka dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat.
Yang baik yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal-hal baik yang kita lakukan yang betul-betul sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak keluar dari firman Tuhan. Dan yang dimaksud dengan hal-hal yang jahat di sini adalah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, entah itu berbohong, mencuri, atau apapun itu yang kita lakukan, itu adalah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya orang-orang yang dewasa rohani ketika mereka ditegur dengan kebenaran firman Tuhan, keras apapun itu firman Tuhan yang disampaikan, mereka akan sanggup untuk menerimanya. Bahkan mereka bisa menerima setiap kebenaran firman Tuhan itu dengan baik. Sebab mereka tahu bahwa kehidupan mereka telah terlatih. Mereka adalah orang-orang yang dewasa rohani. Nah teman-teman, firman Tuhan ini datang saat ini kepada kita semua bahwa orang-orang yang dewasa rohani, panca indera mereka itu telah terlatih. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan saat ini, saya tidak tahu teman-teman apa yang kita lakukan. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, kita jarang keluar dari rumah. Bisa saja lewat handphone kita melihat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kita bisa saja melakukan dosa. Mungkin kita berpikir begini, saya kan tidak bergaul dengan teman-teman di luar sana. Saya membatasi diri saya untuk tidak terlalu banyak bergaul dengan orang-orang di luar sana. Tetapi saudara, tanpa kita sadari ataupun kita sadari, seringkali kita melakukan dosa yang menyakiti hati Tuhan. Baik itu lewat tontonan yang kita nonton di HP, ataupun lewat pikiran kita. Mari sama-sama kita ketika mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berpikir bahwa hari-hari ini apa yang telah saya lakukan menyakiti hati Tuhan. Hari-hari ini apa yang telah saya buat sehingga membuat hati Tuhan itu disakiti. Teman-teman, belajarlah untuk ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, sekeras apapun firman Tuhan itu, belajarlah untuk bisa menerimanya. Belajarlah untuk bisa, oke, firman Tuhan ini datang kepada saya. Bukan firman Tuhan ini tidak ditujukan kepada, oh dia sih yang sering melakukan dosa, oh dia sih yang sering melakukan ini, atau mungkin orang-orang sekeliling kita yang kita lihat, dia nggak benar, kehidupannya ini nggak benar, dia gini-gini. Firman Tuhan itu datang bukan untuk orang-orang yang berada di sekeliling kita saja, tetapi yang paling utama datang kepada kita. Teman-teman, sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan ini untuk teman-teman, jujur saya merenungkannya, bahkan saya katakan bahwa Tuhan ini adalah salah satu teguran juga kepada saya secara pribadi. Walaupun sebagai hamba Tuhan seringkali tanpa saya sadari lewat tindakan saya menyakiti sesama, bahkan lewat pikiran saya mungkin bisa saja tanpa kita sadari, namanya manusia, kita tidak terluput dari yang namanya dosa. Itu sebabnya kita butuh Tuhan, kita butuh kasih Tuhan yang terus menyertai setiap kehidupan kita. Nah, jangan pernah menganggap diri bahwa kita sudah mencapai kedewasaan rohani apabila di dalam praktek hidup kita, keseharian kita tidak ada bukti yang bisa dilihat dan tidak ada bukti yang dapat dirasakan oleh orang lain, oleh orang-orang yang berada di sekeliling kita, bahwa kita menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang dewasa rohani. Sebab kekristenan itu bukan sekedar hanya tentang teori. Kekristenan yang kita pelajari bukan hanya sekedar tentang teori, tetapi yang paling utama terutama adalah tentang praktek hidup kita. Ketika firman Tuhan itu kita dengar, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita. Nah, bukti nyata dari seorang yang sudah dewasa rohani adalah hidupnya benar-benar sudah berubah ke arah yang benar-benar baik dan benar di hadapan Tuhan. Dan semakin giat dalam Tuhan, rohnya tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kerinduannya untuk bersekutu dengan Tuhan itu sangat besar, sangat dalam. Nah teman-teman, kalau kita melihat dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11 di situ mengatakan bahwa janganlah hendaknya imanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Nah teman-teman, dalam melayani Tuhan bukan hanya dibatas ketika kita berdiri melayani di mimbar ataupun ketika kita memuji Tuhan, tetapi yang dimaksud dalam melayani Tuhan itu bahkan mengasihi sesama itu adalah salah satu dari pelayanan kita. Memberi adalah salah satu dari pelayanan kita. Itu sebabnya ketika kita memiliki kepercayaan, ketika firman Tuhan datang kepada kita dalam Roma 12 ayat 11 mengatakan bahwa janganlah imanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Marilah roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dalam masa muda kita, ketika kita berada di sekeliling orang-orang, lingkungan yang mungkin mereka belum mengenal Tuhan, firman Tuhan datang mengingatkan kita bahwa kekristenan itu bukan hanya sebatas teori, tetapi adalah praktek hidup kita yang lebih menunjuk kepada karakter Kristus. Nah teman-teman, sudahkah hari-hari ini dalam kehidupan kita menunjukkan bahwa saya ini anak Tuhan? Kita menunjukkan bahwa Kristus hidup dalam saya. Atau kita menunjukkan bahwa kita sudah menunjukkan bahwa anak Tuhan tuh hidupnya seperti ini loh. Ataukah mungkin kita nggak jadi berkat untuk sesama kita.
Ini menjadi renungan bagi kita orang yang dewasa rohani ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya saja mendengar lalu menyimpannya, tidak melakukan, tetapi mendengar dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu dalam pekerjaan, dalam pendidikan, perkuliahan kita, bahkan dalam aktivitas kita. Mari belajarlah untuk praktekkan firman itu dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Saya percaya bahwa engkau teman-teman anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mendengarkan firman Tuhan saat ini, mari belajarlah untuk praktekkan firman itu dalam setiap kehidupan kita. Jangan biarkan roh kita itu padam, tetapi layanilah Tuhan dalam kepercayaan apapun itu. Pekerjaan itu adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Dalam pendidikan itu adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Menjadi kesaksian lewat kehidupanmu, maka percaya bahwa Dia Tuhan yang terus menyatakan pertolongannya dalam setiap kehidupan kita. Orang yang dewasa rohani tidak lagi hidup menurut keinginan daging, tetapi hidup mereka dipimpin oleh roh. Orang yang dewasa rohani, kehidupan mereka dipimpin oleh roh. Karena keseharian mereka tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak hanya dibatasi dengan bahwa dia merasa bahwa udahlah saya kan masih muda jadi mungkin saja bisa melakukan hal-hal yang gini menyakiti hati Tuhan. Dan kita terus berlarut dalam dosa yang kita lakukan, bahkan kita melakukan tetap tinggal dalam satu titik yang tetap ada di bawah, melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi teman-teman, orang yang dewasa rohani, mereka tidak lagi hidup menurut keinginan daging, tetapi mereka hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus untuk menuntun setiap kehidupan kita. Nah, kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang diwarisi dari nenek moyang kita. Itu sebabnya bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, tetapi karena darah Yesus yang menebus setiap hidup kita, yang membuat kita berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya marilah bertumbuh menjadi anak-anak muda yang dewasa rohani. Bukan hanya bertahan pada satu titik kekanak-kanakan rohani, tetapi marilah semakin hari semakin bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita dalam melayani Tuhan. 1 Petrus pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-19 di situ mengatakan bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, dan ditebus bukan dengan barang yang fana tetapi oleh darah Kristus Yesus yang telah menebus dosa kita, yang telah melayakkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal ini juga ditegaskan oleh Rasul Paulus, barang siapa yang telah menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita melihat dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-24, dan seorang yang dewasa rohani adalah seorang yang hidupnya pasti berbuah dan menghasilkan buah-buah yang baik di hadapan Tuhan. Nah teman-teman, ketika kita orang-orang memiliki kedewasaan rohani, maka saya percaya bahwa kita butuh tuntunan Roh Kudus. Kita tidak dapat berjalan sendiri, yang kita butuh adalah Tuhan Yesus Kristus untuk berjalan bersama dengan kita, memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kemampuan untuk berjalan. Nah, dari pembacaan ini ada 3 poin yang akan saya bagikan untuk teman-teman agar kita tetap melangkah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan apa yang menjadi mau Tuhan. Yang pertama, orang yang dewasa rohani mereka akan fokus kepada Tuhan. Sekali lagi, orang yang dewasa rohani mereka akan fokus kepada Tuhan. Fokus hanya kepada Tuhan. Dalam kehidupan mereka apapun itu yang mereka lakukan adalah fokus kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Jawabannya adalah dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, firman Tuhan. Kita tidak dapat mempertahankan kelakuan kita yang bersih ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak dapat mempertahankan itu, tidak hanya melakukannya sekali saja, tetapi yang kita butuh adalah Tuhan Yesus sendiri, firman Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk kita dapat menjaga kemurnian hati kita dalam melayani Tuhan, kemurnian hati kita dalam mengasihi sesama, mengasihi orang tua, mengasihi orang-orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita. Orang yang dewasa rohani ketika mereka fokus kepada Tuhan, maka mereka mampu mempertahankan kemurnian hati mereka. Mereka mampu mempertahankan kebersihan, kehidupan mereka, hati mereka, sifat mereka yang betul-betul bersih di hadapan Tuhan. Sebab mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Nah, orang Kristen yang dewasa rohani pasti tidak akan terpengaruh oleh keadaan.
keadaan sekeliling mereka boleh membuat sehingga mereka diguncangkan, tetapi mereka tidak mudah terpengaruh. Sebab mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Seperti kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca tadi, bahwa dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita menjaga kemurnian hati kita tidak mampu untuk menjaganya sendiri, tetapi kita butuh adalah firman Tuhan. Kita butuh Roh Kudus untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, berbeda dengan orang Kristen yang masih kanak-kanak, yang karena kerohaniannya hanya suam-suam kuku. Kerohanian mereka tuh hanya sebatas sebentar-sebentar mereka ada dalam titik mengenal Tuhan, sebentar-sebentar keluar dari kebenaran firman Tuhan, sebentar-sebentar hidup seturut kehendak Tuhan, sebentar-sebentar melakukan dosa. Nah, ini yang disebut dengan kekanak-kanakan dalam kerohanian mereka. Jadi tidak bertahan dalam kedewasaan rohani, tidak konsisten, tidak berkomitmen untuk hidup dalam kerohanian, tetapi mereka masih saja terpengaruh dengan hal-hal duniawi. Baik itu hawa nafsu, mereka melakukan hal-hal percaya kepada ramalan-ramalan, bahkan percaya pada hal-hal yang duniawi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman, ada juga orang yang rajin beribadah ke gereja, namun dalam keseharian mereka, di rumah mereka masih saja menyimpan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Masih saja melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Nah, itu sebabnya yang kita butuhkan di sini adalah solusinya, teman-teman. Yang kita butuhkan adalah pribadi Allah sendiri. Roh Kudus yang bisa memampukan kita untuk tetap fokus kepada Tuhan. Fokus kepada apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, poin yang kedua adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, teman-teman, orang yang dewasa rohani, mereka bukan hanya saja fokus kepada Tuhan, tetapi mereka hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Artinya, mereka tidak lagi hidup menurut keinginan daging, karena sudah mampu menimbang dan membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak. Dalam Ibrani pasalnya yang kelima ayat yang 14 di situ mengatakan bahwa makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan baik dan yang jahat. Nah, teman-teman, salah satu contoh yang ingin saya bawakan pada saat ini adalah tentang Yusuf. Kita tahu kisah tentang Yusuf dalam Kejadian pasalnya yang ke-39 ayat yang ke-1 sampai 23. Di situ saat Yusuf berada di rumah Potifar, dia sangat dipercaya oleh Potifar. Tetapi kalau kita melihat, teman-teman, bahwa dalam kepercayaannya itu Yusuf sekali-kali tidak pernah mengecewakan Tuhan. Bahkan ketika ia digoda oleh tante Potifar, istri Potifar, dia tidak terpengaruh, saudara, sebab dia memiliki komitmen untuk fokus kepada Tuhan dan dia hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Itu sebabnya dia mampu untuk menolak. Kalau mau dipikir-pikir, teman-teman, Yusuf adalah anak muda. Bisa saja dia dengan mudah terpengaruh. Tante Potifar pastinya cantik, seorang yang mungkin seorang yang perawatannya tuh sangat luar biasa ya, cantik. Tetapi Potifar, istri Yusuf ini, dia tidak terpengaruh. Tetapi dia tetap pada komitmennya bahwa ketika kepercayaan yang dia miliki menguasai ada di rumah Potifar, kepercayaan yang sangat luar biasa. Dia tahu bahwa kepercayaan ini dia tidak akan sia-siakan, tetapi dia akan tetap melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab Yusuf hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Teman-teman, kalau kita ingat, Musa katakan bahwa dia hanya butuh pimpinan Tuhan. Dia tidak dapat berjalan sebab dia tahu tanpa Tuhan dia tidak mampu berjalan. Dia butuh pimpinan Tuhan. Nah, bukan hanya saja tokoh-tokoh Alkitab ini saja, tetapi saya percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita butuh tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita butuh pimpinan Roh Kudus itu, pimpinan ilahi untuk terus berjalan bersama dengan kita, terus memampukan kita untuk tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari teman-teman, dalam masa muda kita, dalam pekerjaan kita, dalam segala hal yang kita lakukan, belajarlah untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya saja fokus kepada Tuhan, tetapi biarlah kita berjalan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Amin, saudara. Saya percaya bahwa kita adalah anak-anak muda yang terus berharap kepada Tuhan, yang terus mempercayakan seluruh hidup kita di dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, kita masuk pada poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah menghasilkan buah. Orang yang dewasa rohani, mereka bukan hanya fokus kepada Tuhan dan tidak hanya sampai pada titik dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi selanjutnya adalah menghasilkan buah. Memiliki
mereka memiliki hidup yang betul-betul dapat menghasilkan buah. Hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Dan memiliki komitmen dalam pelayanan, dan semua itu ia lakukan bukan karena rutinitas belaka. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan karena ini rutinitas, sudah jadi kewajiban, anak Tuhan kan harus melakukan ini. Anak Tuhan kan harus begini dan begitu. Tetapi firman Tuhan ini datang kepada kita bahwa menghasilkan buah itu betul-betul dari kemurnian hati kita, dari hati kita. Bukan hanya karena saya lakukan ini karena perintah dari pelayan Tuhan. Saya lakukan ini karena perintah dari gembala saya, perintah dari gembala crossover, perintah dari pimpinan kemah, dari fasilitator. Tetapi saya lakukan ini karena betul-betul mengasihi Tuhan. Maka kita mampu untuk menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Orang yang dewasa rohani, mereka pasti berkomitmen untuk melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan mereka tetap mempertahankan komitmen mereka. Apapun keadaan sekeliling, mereka tidak akan tergoncangkan sebab mereka tahu bahwa ada tuntunan Tuhan dan juga mereka fokus kepada Tuhan. Maka Roh Kudus itu yang akan terus bekerja dalam setiap hati kita, yang akan terus memberikan kita peringatan bagi kita bahwa ketika kita mulai melangkah keluar, Roh Kudus itu menjadi alarm bagi kita, mengingatkan kita, hey bro, hey sis, ini loh sudah salah, kamu harus kembali, kamu harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, teman-teman, itu sebabnya kita tidak dapat berjalan sendiri, kita butuh Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa kita butuh Tuhan. Kita tidak dapat berjalan sendiri. Kedewasaan rohani kita, tingkatan pengenalan kita akan Tuhan ketika kita dewasa rohani. Tidak hanya dibatas ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya batas kita merasa bahwa ya sudahlah, ketika kita di gereja kita menunjukkan bahwa ini loh anak Tuhan, cara menyembahnya tuh kayak gini, angkat tangan, cara berdoanya tuh kayak gini, serius. Tetapi dalam praktek hidup kita, keseharian kita, itu adalah ibadah yang sejati. Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang dewasa rohani, mampu menunjukkan karakter Kristus itu nyata dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, dari penghujung khotbah saya, saat ini saya ingin mengatakan untuk kita semua bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita nggak mampu untuk berjalan sendiri, kita butuh Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa kita butuh pimpinan Roh Kudus untuk berjalan bersama dengan kita. Ibadah online yang kita laksanakan dalam masa-masa yang mencekam seperti ini, keadaan COVID seperti ini, membuat sehingga kita tidak dapat datang ke gereja untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetapi dari rumah kita masing-masing teman-teman, kita mampu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan hanya sebatas kita mendengarkan, tetapi ketika kita di rumah kita masing-masing, kita mampu untuk melakukan itu dalam kehidupan kita. Ketika kita bersekutu, ambil waktu-waktu pribadimu untuk bersekutu dengan Tuhan. Teman-teman, kita melihat banyak anak-anak muda di luar sana yang terpapar COVID, bahkan mereka bisa saja menyerah dengan keadaan. Tetapi orang-orang percaya, anak-anak muda crossover, anak-anak muda Mahanaim, bahkan engkau anak-anak muda, siapapun engkau yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, yang menyaksikan tayangan ini, saya percaya teman-teman bahwa ketika kita berserah penuh di hadapan Tuhan, firman Tuhan berkuasa memulihkan keadaan kita, memulihkan keadaan saudara, memulihkan keadaan saya, bahkan memulihkan keadaan keluarga kita ketika kita mampu untuk terus bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Inti dari kebenaran firman Tuhan saat ini, orang yang dewasa rohani, mereka akan tetap fokus kepada Tuhan dan mereka akan tetap berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Dan yang terakhir, mereka akan menghasilkan buah dalam kehidupan mereka. Nah, saya percaya teman-teman bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah semakin hari kita menjadi anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, dan semakin hari menjadi anak-anak muda yang mencintai Tuhan, bahkan dalam kehidupan keseharian kita lebih lagi mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Saya percaya bahwa dalam kehidupan kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you. Puji Tuhan, rekan-rekan crossover yang diberkati Tuhan, kita sudah dengar kebenaran firman Allah dan saya percaya bahwa firman Allah memberkati saudara. Saya percaya di situasi yang seperti ini saudara tetap menjaga diri saudara, stay safe,
dalam segala apa yang saudara sedang kerjakan. Kiranya saudara tetap berhikmat, memperhatikan diri saudara, dan saya berdoa Tuhan terus memberkati saudara. Mari kita mau akhiri ibadah crossover saat ini, tundukkan kepala saudara dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala kebaikan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami dan ajar kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Hamba berdoa bagi setiap rekan-rekan crossover, rekan-rekan profesi muda, Tuhan kiranya memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Kami tahu kami berada di masa yang sukar, masa yang sulit, tetapi kami juga percaya bahwa Tuhan yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami. Hamba berdoa kiranya Tuhan menolong setiap rekan-rekan crossover, memberikan mereka jalan keluar di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan secara khusus kami berdoa ya Tuhan, bagi rekan-rekan crossover yang mungkin saat ini sedang terbaring karena sakit, biarlah tangan Tuhan menjamah dan memberikan mereka kesembuhan. Pulihkanlah ya Tuhan bangsa dan negara kami, pulihkan kota kami ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik agar kami bisa berkumpul bersama, bisa beribadah bersama memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akhiri ibadah crossover saat ini. Kami menadahkan tangan kami dan dengan iman kami menerima berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, kekuatan dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Itu senantiasa menjadi bagian kami semua mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.